karena proyektor kita kemarin harusnya tukang kabel HDMI-nya datang hari Jumat, tetapi ternyata dia kemalangan sehingga kita minggu depan baru ada proyektor. Haleluya. Enggak apa-apa ya, karena firman Tuhan tidak tergantung peralatan. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membenahi gereja kita ini yang kita cintai, GPDI Pemenang, ya, secara bertahap sehingga kita dapat memiliki ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Dan kita akan mengadakan perubahan beberapa. Kita sudah mengadakan perubahan bukan hanya di sisi peralatan, ya, karena peralatan itu hanya mendukung saja, tetapi kita juga sudah ada perubahan di dalam waktu pujian penyembahan. Kita tidak batasi lagi, ya, dan kemudian di dalam waktu firman juga kita tidak batasi lagi, mengalir sesuai tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Dan jika misalnya ada yang nanti ternyata ibadah belum selesai, ya, tetapi harus bekerja, ya, boleh pulang duluan, ya, tidak masalah, saya tidak akan terganggu dengan itu. Dan kemudian siapa di sini yang punya anak kecil, yang bawa anak kecil ke gereja? Tolong angkat tangan. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi yang membawa anak kecil, pada waktu pujian penyembahan, enggak usah dilarang-larang untuk lari-lari. Apalagi sampai dicubit. Apalagi sampai saya difitnah. Jangan lari-lari, jangan ribut, nanti gembalanya marah, nanti digigit gembala tetanus loh, baru tahu. Jangan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, biarkan saja. Biarkan saja. Kalau kita memang fokus dalam memuji menyembah Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan anak-anak yang misalnya ada yang lari-lari. Tidak akan terganggu karena fokus kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan seharusnya memuji menyembah Tuhan di dalam pujian kita harusnya melompat-lompat. Haleluya, bukan melihat kiri kanan. Sehingga tidak akan ada yang terganggu. Ya, tetapi sehabis pujian penyembahan, arahkanlah anak-anak kita ke ruang sekolah minggu. Supaya mereka juga menerima firman yang sesuai dengan usianya. Amin. Haleluya. Kenapa kita luaskan anak-anak di dalam pujian penyembahan? Contoh dia mau lari-lari, dia ini, ya. Bahkan kalau ada yang sampai duduk di altar pun gak apa-apa. Supaya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Supaya mereka, anak-anak kecil kita ini bisa menikmati gereja. Haleluya, bisa menikmati gereja. Bayangkan kalau dia tiap mau lari dicubit, tiap mau lari dipukul, tiap mau lari ditakut-takutin, nanti gembala marah segala macam, maka dia akan bertumbuh dengan membenci gereja. Karena di pikirannya gereja itu jadinya menakutkan. Gembala itu jadinya menakutkan. Kita tidak inginkan itu. Haleluya. Kita ingin anak-anak kecil kita juga ikut menikmati gereja. Amin. Dan kita juga akan membuat ruang sekolah minggu kita nyaman untuk anak-anak. Ya. Kita akan mengadakan beberapa mainan di ruang sekolah minggu, pelosotan mini, kuda-kudaan, bola-bola yang warna-warni, boneka-boneka, ya. Supaya mereka pada waktu kita pujian penyembahan pun mereka bisa di ruang sekolah minggu bermain. Haleluya. Haleluya. Dan bagi ada jemaat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang merasa tergerak untuk
menyumbangkan misalnya di rumahnya ada mainan yang tidak terpakai, atau misalnya pergi ke pasar, beli bola-bola warna-warni, beli kuda-kudaan, beli apapun yang bisa menjadi mainan anak-anak untuk disumbangkan ke ruang sekolah minggu kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Supaya kita semua dapat berbuat untuk Tuhan. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Tuhan. Amin. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, Kristus adalah majikan kita dan kita adalah hambanya. Amin. Kristus adalah Tuhan kita, bukan cuma Tuhan kita, tetapi juga Tuhan kita, majikan kita, dan kita adalah pekerjanya. Tidak dikatakan hanya pendeta hamba Tuhan, tidak dikatakan hanya gembala hamba Tuhan, tetapi semua kita yang hidup di dalam Kristus, kita juga adalah pekerja-pekerjanya Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Yeremia 1. Ya, di dalam Yeremia 1 ayatnya mulai dari yang ke-4 sampai ke-10. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Allah kami. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu memperkatakan isi hati Tuhan. Dan lawat setiap kami, Roh Kudus, jamah hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti arti sesungguhnya dari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan, memusatkan perhatian kepada firman Tuhan, untuk mau dibangun di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yeremia adalah nabi yang dipakai Tuhan bukan dalam suasana yang enak. Di dalam pelayanan Yeremia sebagai nabi Tuhan, Yeremia juga melewatkan waktu di dalam pelayanannya pada saat bangsa Israel dalam pembuangan. Tetapi Tuhan memakai Yeremia di dalam waktu-waktu sulit bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hanya pada waktu senang-senang, bukan hanya waktu mudah saja kita melayani Tuhan, tetapi juga di masa sulit pun kita tetap harus mengerjakan pelayanan kita. Haleluya. Dan Tuhan pasti mampukan, sama seperti Yeremia, Tuhan mampukan. Dan Yeremia itu dipanggil Tuhan untuk melayani dia, dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan, itu pada waktu usianya masih sangat muda. Masih sangat muda. Ya, diperkirakan usianya pada waktu dipanggil Tuhan menjadi nabi Tuhan itu sekitar umur 16 sampai 18 tahun. Siapa di sini yang usianya 16 tahun? Cuman saya? Ya, ada. Jadi jangan kita pernah berpikir, saya masih terlalu muda Tuhan untuk melayanimu. Atau jangan pernah berpikir, saya sudah tua Tuhan untuk melayanimu. Jangan pernah berpikir, terlalu muda, terlalu tua, terlalu miskin. Tuhan, aku orang gak punya. Gimana saya bisa melayanimu Tuhan? Jangan. Yang menghalangi engkau dengan pelayananmu, yang menghalangi engkau dengan berkat yang disediakan Tuhan, hanya dirimu. Karena ada orang-orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan di dalam pelayanan, tetapi dia tidak mau. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, buang semua alasan-alasan kita
untuk tidak melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita lihat Yeremia 1 mulai ayat 4, kita akan masuk ayat per ayat ya, supaya kita lebih mendapatkan pengertian akan isi hati Tuhan ini. Ya. Yeremia 1 ayat 4 bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, kita stop sampai di situ dulu. Dikatakan firman Tuhan datang kepadaku. Amin. Seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan. Suara Tuhan, firman Tuhan bisa datang dalam beberapa bentuk. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, pendeta yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Sebelumnya dia bukanlah orang yang bertobat. Malah dia katakan hidupnya sangat memalukan. Tetapi pada saat satu waktu dia memang tidak pernah injak gereja. Tetapi pada waktu itu memang dia sangat ingin ke gereja. Dia orang GPDI. Dia datang ke gereja. Dan pada waktu berdoa, ya disuruh berdiri oleh pimpinan pujian. Berdoa. Dia mendengar jelas ada suara yang menyuruh dia untuk bertobat dan untuk menjadi hamba Tuhan. Jelas dia dengar, dia toleh kiri, kanan, belakang, depan. Tidak ada orang yang ngomong sama dia. Dan suara itu dia dengar jelas sekali sampai 3 kali. Sehingga akhirnya sehabis ibadah dia langsung datangin gembala. Ada yang seperti itu. Ada juga yang pada waktu berdoa di rumah. Bisa saja. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Alkitab ini isinya apa? Isinya firman Tuhan. Jangan pikir bahwa firman Tuhan, suara Tuhan itu hanya datang dari angin, dari gempa bumi, tiba-tiba dari langit bersuara, "Hai anakku." Jangan. Karena Alkitab ini isinya firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 1 ayat 4 ini, firman Tuhan datang kepadaku. Siapa di sini yang punya Alkitab? Tolong angkat tangan. Itu Alkitab isinya firman Tuhan. Berarti firman Tuhan sudah datang kepadamu. Permasalahannya, apakah engkau mau mendengar firman Tuhan atau tidak? Permasalahannya adalah apakah engkau mau menuruti firman Tuhan atau tidak? Karena kalau firman Tuhan tidak dituruti, engkau punya masalah besar dengan Tuhan, bukan dengan gembala. Haleluya. Haleluya. Ada orang Kristen yang tidak pernah mau akrab dengan firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, dia mulai menghayal, dia mulai mengerjakan apapun kecuali mendengar firman Tuhan. Di rumah dia biarkan Alkitabnya berdebu. Dia tidak pernah mau baca Alkitab. Sehingga dia tidak akrab dengan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada dia, tetapi dia mengabaikannya. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, akan dengan sangat gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Yang sekarang banyak sekali bertebaran di media sosial. Ada banyak sekali penyesatan sekarang. Orang-orang seperti ini akan sangat gampang ditipu, dimanipulasi oleh iblis.
Karena dia mengabaikan firman Tuhan yang sebenarnya sudah datang kepada dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat firman Tuhan datang kepadamu, jangan abaikan. Haleluya. Jangan abaikan dan taatlah sama seperti Yeremia pada saat firman Tuhan datang kepadanya, dia mendengar. Haleluya. Dia mendengar. Di dalam ayat 5 dikatakan, ya, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan sebelum kita dibentuk oleh Tuhan di rahim ibu kita. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Semua kita dibentuk oleh Tuhan di rahim ibu kita. Betul? Betul? Ada di sini yang lahir tiba-tiba turun dari langit cepret kayak Mr. Bean. Ya, tahu Mr. Bean ya? Tiba-tiba turun dari langit, puk, udah gede aja. Ada? Enggak ada. Kita semua ini bukan rata-rata ya, semua kita dibentuk Tuhan di rahim ibu kita. Haleluya. Haleluya. Dan bahkan sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Perbedaan antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain itu diciptakan Tuhan hanya dengan firman, hanya dengan perkataan. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah tumbuhan, tumbuhan jadi. Jadilah hewan, hewan pun jadi. Kerbau itu diciptakan Tuhan dengan perkataan. Begitu juga yang enak-enak. Apa yang enak-enak? Hewan yang enak apa? Pinahan. Babi itu Tuhan ciptakan dari perkataan. Bahkan malaikat pun Tuhan ciptakan dari perkataan, dari firman. Tetapi khusus untuk manusia, Tuhan menciptakan dengan tangannya sendiri. Dia membentuk sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Di dalam Kejadian dikatakan, Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, dan dia berkata supaya diciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu di dalam Kejadian. Kita ini berarti lebih dari satu. Dan memang Allah itu adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Di dalam kita ada Tritunggal juga. Tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga kita bisa hidup. Siapa di sini yang hidup? Angkat tangan. Ada di sini yang sudah mati? Mana tahu mayatnya yang jalan-jalan gini. Kayak zombie. Ada? Kita semua masih hidup, betul? Kita ini hidup karena nafas Tuhan dihembuskan Tuhan pada waktu kita dibentuk di rahim ibu kita. Dan bahkan sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Katakan amin. Dan dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Makanya kalau ada bayi pada waktu dilahirkan mati, jangan tanya dia masuk surga apa neraka. Dia sudah pasti masuk surga rohnya. Karena dia pada waktu keluar Tuhan sudah kuduskan. Itu kenapa anak-anakmu
Jangan kasih penjaga badannya, karena itu merusak kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada anakmu pada waktu dia keluar dari rahimmu, ibu-ibu. Ada orang yang memberikan penjaga badan kepada bayinya. Nanti takut palasik katanya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang merusak kekudusan bayinya, sehingga Tuhan tidak lagi menjaga dia. Ada yang karena bayinya nangis terus, rewel terus, akhirnya dikasih sesuatu dari kampung. Itu berarti dia sedang merusak kekudusan yang Tuhan berikan kepada bayinya pada waktu bayinya keluar dari rahimnya. Pada waktu bayimu keluar dari rahimmu, ibu-ibu, dia sudah dikuduskan Tuhan. Haleluya. Jangan kotori dengan penjaga badan. Jangan kotori jiwanya dengan makian. Jangan kotori jiwa anakmu dengan mempertontonkan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan. Engkau akan berurusan besar dengan Tuhan. Karena sebelum bayimu dibentuk di rahimmu, ibu-ibu, Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum dia keluar dari rahimmu, ibu-ibu, Tuhan sudah menguduskannya. Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah memberi nilai di dalam kita pada waktu kita keluar dari rahim ibu kita. Kenapa? Karena sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, kita sudah dikuduskan. Haleluya. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu dengar baik-baik. Sebelum kita dibentuk Tuhan di rahim ibu kita, kita sudah dikenal Tuhan. Sebelum kita keluar dari rahim ibu kita sudah dikuduskan Tuhan. Dan ditetapkan Tuhan untuk tujuannya Tuhan. Ada nilai. Haleluya. Ada nilai di dalam kita masing-masing yang sudah diberikan Tuhan. Ada tujuan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, yang sudah ditetapkan Tuhan waktu kita masih di rahim ibu kita. Itu kenapa iblis tidak senang. Iblis tidak senang. Itu kenapa iblis banyak memakai orang tua untuk merusak anaknya. Supaya anaknya ini tidak bisa melangkah lebih jauh untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan kepada dia. Maka mulailah iblis memakai orang tuanya untuk selalu berkata kepada anaknya, bodoh kali kau, bandal kali kau. Kalau udah besar kau gak akan jadi orang. Hati-hati. Kalau ada di antara kita orang tua yang seperti itu, sadari engkau sedang dipakai iblis untuk merusak anakmu. Agar anakmu tidak lagi mau mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Hati-hati orang tua. Ada orang-orang tua yang dipakai oleh iblis untuk mabuk-mabukan. Dan di depan anaknya dia memukul istrinya. Di depan anaknya ibunya cakap kotor, memaki-maki. Mereka tidak sadar, mereka sedang dipakai iblis untuk merusak anaknya agar anaknya tidak bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan orang tua itu akan punya masalah yang sangat besar terhadap Allah. Seringkali Bapak Ibu jemaat Tuhan,
kita berpikir tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Pada waktu kami aktif menjadi ketua komisi daerah pemuda remaja dan juga ketua komisi wilayah pemuda remaja, kami sering mendengar anak-anak muda curhat. Apa Tuhan masih bisa pakai saya, Om? Saya sudah rusak, Om. Hidup saya sudah hancur, Om. Saya nggak punya harga lagi, Om. Apa Tuhan masih mau pakai saya? Ada lagi yang berkata, apa Tuhan mau pakai saya, Om? Saya dari keluarga miskin, Om. Orang tua saya kerjanya hanya begitu, Om. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sering iblis menanamkan pikiran kepada kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan untuk mengerjakan tujuannya Tuhan. Padahal nilai, tujuan itu sudah diberikan bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, dan itu tetap ada di dalam kita. Cuman iblis berusaha membuat kita berpikir bahwa kita ini kotor, bahwa kita ini tidak layak, bahwa kita ini tidak punya harga dan arti di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang punya uang 100.000? Boleh pinjam? Saya ada mungkin ya. Saya akan contohkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ada ternyata. 100.000 ini pecahan tertinggi di dalam mata uang Indonesia, betul? Ada pecahan yang lebih tinggi dari uang 100.000? Tidak ada? Ini 100.000, betul? Dan nilai uang itu di backup dengan cadangan emas dari negara. Jadi nggak sembarang menentukan nilai uang. Harus ada backupnya. Cadangan emas negara Republik Indonesia itu seberapa, maka itu akan menentukan nilai uang ini. Nilainya berapa? 100.000. Tetapi pada saat saya remuk-remukkan ini, apakah nilainya berkurang? Berkurang? Nilainya tetap 100.000. Kemudian uang ini saya buang, saya injak-injak. Apakah nilainya berkurang? Tidak. Yuk Dasko sini, injak-injak. Ayo. Injak-injak. Lompat, injak-injak uangnya. Ayo. Iya. Oke, silakan kembali. Ayo Ibu Gembala, injak-injak lagi. Ayo, cepat. Injak-injak uangnya. Apakah nilainya masih 100.000? Masih? Berkurangkah nilainya? Padahal sudah diremuk-remuk dan sudah 3 orang yang injak-injak. Kemudian uang ini saya ludahi. Ibu Gembala tolong ludahi. Yang lain saya nggak mau. Karena ada yang belum gosok gigi mungkin. Ayo ludahi. Uang ini sudah remuk. Sudah dibuang. Sudah diinjak oleh 3 orang. Sudah diludahi oleh 2 orang. Apakah uang ini nilainya berkurang Bapak Ibu? Berkurangkah? Tidak. Tetap 100.000.
Ya, bau ludah. Udah gosok gigi kan? Begitu juga dengan kita. Orang rendahkan kita. Orang maki kita. Orang katakan kita tidak punya harga. Iblis mengorek-ngorek masa lalu kita. Mana mungkin kau layak di hadapan Tuhan? Dosamu yang kemarin itu bagaimana? 3 tahun lalu kan kau begini-begini. Akhirnya kita merasa tidak ada harga. Padahal harga kita di mata Tuhan tidak pernah berkurang. Karena kita di backup oleh Tuhan pencipta semesta alam. Kita sudah dikuduskan, kita sudah ditetapkan untuk tujuan mulianya Tuhan. Bahkan sebelum kita lahir dari rahim ibu kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita nilainya tidak berkurang di mata Tuhan. Amin. Amin. Iblis yang menanamkan di pikiran kita bahwa kita tidak layak untuk Tuhan. Iblis yang menanamkan di pikiran kita melalui orang-orang untuk supaya kita merasa tidak akan punya harga untuk melangkah, mencapai, mengerjakan tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, nilai kita di mata Tuhan, harga kita di mata Tuhan, tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam kita tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Itu kenapa jangan pernah tolak pada saat Tuhan mengingatkan tujuan itu dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Oh, aku orang gagal. Emang kalau gagal kenapa? Emang Tuhan tidak sanggup memberhasilkanmu kembali? Aku orang miskin, emang kenapa? Emang Tuhan tidak sanggup mencukupkan kebutuhan hidupmu dan anak-anakmu? Oh, aku masih hidup dalam kemabukan. Aku masih hidup dalam perzinahan. Bertobat dong. Haleluya. Jangan abaikan firman Tuhan yang mengingatkanmu untuk mencapai tujuan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidupmu bahkan sebelum engkau keluar dari rahim ibu. Ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda." Jangan berikan alasan. Haleluya. Haleluya. Karena kalau Tuhan sudah tetapkan, maka tidak akan ada manusia yang dapat menghentikan kecuali dirimu. Bahkan iblis pun tidak akan pernah bisa menghentikan kita untuk mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, kecuali diri kita. Jangan berikan alasan. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu miskin, hidupnya terlalu hancur, itu bukan alasan. Pastikan, yang penting pastikan engkau tidak terlalu keras kepala untuk mengikuti suara Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang terlalu keras kepala untuk mau mendengar firman Tuhan, untuk mau mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya.
Yeremia memberikan alasan kepada Tuhan. Tetapi apa Tuhan jawab? Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, dengar baik-baik. Tuhan kembali berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Katakan amin. Ketaatan itu yang Tuhan minta. Bukan keadaanmu, bukan kemampuanmu. Ada orang yang melayani Tuhan hanya dengan kemampuan. Saya lebih baik berurusan dengan orang yang hanya punya kemampuan pas-pasan, yang hanya punya kemampuan setengah, bahkan hanya punya kemampuan seperempat, tetapi menyerah kepada Tuhan, melayani dengan urapan Tuhan, memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen mendewa-dewakan kemampuan, mendewa-dewakan peralatan. Tetapi mulai jarang ada orang yang berpikir, aku mau melayani, aku harus meraih urapan Tuhan itu. Aku harus punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Karena ada banyak orang sekarang melayani, di dalam pikirannya dia sedang melayani Tuhan. Ternyata jangankan Tuhan merasa dilayani, bahkan Tuhan tidak kenal dia. Hati-hati pelayan-pelayan. Jangan sampai engkau berpikir engkau sedang melayani Tuhan, sementara Tuhan ternyata tidak kenal engkau, karena engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena ini bukan show, bukan pertunjukan. Pelayanan, siapa yang kita layani? Tuhan. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, ya puji Tuhan, saya kan gak melayani di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana dengan rumahmu? Pada saat kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, itu pelayanan. Haleluya. Ada orang yang berpikir, kalau bisa memenangkan orang yang beragama Islam, beragama Buddha, beragama Hindu, waduh bahagianya. Bagaimana dengan memenangkan jiwa suamimu, jiwa istrimu, jiwa anak-anakmu? Apakah mereka tidak berharga di dalam hidupmu? Pelayanan dimulai dari rumah, katakan amin. Kalau rumahmu beres, pelayananmu di gereja beres, pelayananmu di lingkungan beres. Kalau rumahmu tidak beres, pelayananmu di gereja pun tidak Tuhan kenal. Kita bisa munafik. Kita bisa bersandiwara kepada gembala, kepada sesama jemaat. Tapi kepada Tuhan, siapakah yang bisa berlaku munafik? Kepada Tuhan, siapakah yang bisa berlaku dalam sandiwara? Tidak ada. Haleluya. Hargakan pelayananmu, karena itu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu bahkan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu. Dan pelayanan yang terbesar dalam hidup kita orang-orang Kristen adalah pelayanan di rumah. Amin. Haleluya. Menangkan jiwa istrimu, menangkan jiwa suamimu, menangkan jiwa anak-anakmu. Jangan berpikir ke ujung bumi, sementara Yerusalemmu tidak engkau sentuh. Itu pelayanan. Haleluya. Ada banyak orang
terlibat di dalam pelayanan jaringan doa sana, terlibat pelayanan ibadah sana, terlibat pelayanan di STM sana. Tetapi ternyata di rumah dia tidak pernah komunikasi dengan anaknya. Dia tidak pernah menunjukkan keteladanan untuk melakukan firman Tuhan kepada istrinya, kepada anaknya. Pelayanan seperti itu tidak akan berarti di mata Tuhan. Karena bahkan Tuhan pun tidak kenal dia, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan bangga berdiri di altar. Jangan bangga. Sehingga engkau melupakan pelayanan di rumahmu. Banyak orang ingin melayani untuk mendapatkan lampu sorot, untuk mendapatkan pujian orang. Pelayanan seperti itu tidak ada harga di mata Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan inginkan adalah kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Karena kita sadar bahwa kita sudah ditetapkan untuk itu. Bahkan dari sejak sebelum kita keluar dari rahim ibu kita. Katakan amin. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Sudahkah? Haleluya. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Pada saat kita mulai bergerak untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mulai mau mengatur rumah tangga, untuk mulai mau membawa anak-anak kita dalam doa-doa kita. Percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, iblis tidak akan senang. Iblis tidak akan senang. Dia akan memakai orang-orang untuk menjatuhkanmu, untuk menjauhkanmu dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan itu. Pada saat saya dan istri sebelum menjadi gembala di tempat ini, cuman sedikit orang, bahkan hampir tidak ada orang yang memfitnah, menjelekkan saya, menyebarkan kemana-mana. Tidak ada. Tapi begitu kami menjadi gembala ditahbiskan di tempat ini, selama 2 bulan pertama kami benar-benar berdoa supaya Tuhan hadir. Apa yang jadi? Iblis mulai menggerakkan orang-orang untuk memfitnah kami, menjelekkan kami, memutarbalikkan fakta tentang kami, menyebarkan kemana-mana. Mulai WA jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini karena tujuannya mau menghancurkan pelayanan kami di tempat ini. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Jangan takut. Janganlah takut. Firman katakan apa? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kami tidak takut. Bayangkan,
Kami hamba Tuhan, karakter kami sudah dibunuh di luar sana. Ke hamba-hamba Tuhan di lingkungan Medan Utara sudah disebarkan berita jelek tentang kami. Ke famili-famili kami, bukan hanya di Medan, termasuk di Kisaran, termasuk di Jakarta, termasuk di Bogor, nama kami dibusukkan. Ke jemaat-jemaat, karakter kami dibunuh melalui WA. Apakah kami takut? Tidak takut. Karena kami tahu pekerjaan Tuhan yang kami layani adalah pekerjaan milik Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah pelayanan kami. Tuhan berjanji akan melepaskan kami. Haleluya. Dan memang benar Tuhan melepaskan kami. Karena di bulan ketiga mulai terjadi mujizat. Kemudian kita mengadakan KKR tahun lalu, mulai terjadi mujizat lagi. Semua kita sudah mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat dari mulai tahun lalu sampai kemarin. Begitu juga dengan kita di sini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada saat engkau melangkah mau meraih tujuan itu, mau mengerjakan tujuan Tuhan itu yang sudah ditetapkan dalam hidupmu, iblis tidak akan senang. Dia akan mulai memakai keadaanmu, dia akan mulai memakai orang-orang lain untuk menjatuhkanmu, untuk menjauhkanmu, untuk melemahkan semangatmu, untuk berjalan mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut kepada mereka. Katakan haleluya. Jangan takut. Karena Tuhan akan menyertaimu dan akan melepaskanmu. Haleluya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ayat berikutnya. Ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Haleluya. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Bukan hanya melepaskan kita dari orang-orang yang dipakai oleh iblis itu untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan juga menjamah kita. Menjamah kita dan menempatkan firman-Nya di dalam kita. Kalau kita mau, kuasa itu ada dalam hidup kita. Kalau kita mau, kita mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Pastikan Tuhan menjamah. Katakan amin. Pastikan Tuhan menjamahmu. Dan pada saat Tuhan menjamahmu, maka kehidupanmu lebih baik dan kehidupan orang-orang di sekitarmu menjadi lebih baik. Karena ada perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam dirimu. Dan itu bukan hanya memberkatimu, tetapi memberkati orang-orang di sekitarmu. Katakan haleluya. Apa yang salah dengan gereja-gereja sekarang? Apa yang salah dengan orang-orang Kristen sekarang? Mereka banyak yang terpusat pikirannya untuk berkat. Bahkan anaknya lahir pun namanya jadi berkat. Datang ke gereja bukan mau menjalin hubungan dengan Tuhan, tapi supaya diberkati. Berdoa, mintanya cuman berkat. Minta didoakan gembala,
supaya diberkati. Semuanya soal berkat, berkat, berkat. Pada waktu, ya di dalam Kisah Rasul 3 ya, pada waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci Allah, di pintu ada seorang pengemis yang lumpuh. Dia meminta-minta di pintu masuk bait suci Allah. Tetapi Petrus berkata apa kepada orang lumpuh ini yang mengemis ini, meminta-minta? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Ada banyak orang Kristen yang datang ke gereja dengan mental mengemis. Duduk, pikirannya, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, datang kepada ibadah hanya untuk mencari emas dan perak, tidak lagi mencari kehadiran Allah dalam hidupnya, tidak lagi mencari jamahan Tuhan dalam hidupnya, tetapi hanya mencari emas dan perak. Tidak heran ada banyak orang Kristen yang terhilang dari Tuhan. Tidak heran sekarang ini ada mulai banyak gereja-gereja yang kehilangan kuasa Tuhan. Karena mereka mencari emas dan perak. Mereka tidak mencari kehadiran Allah. Mereka tidak mencari jamahan Tuhan. Hanya emas dan perak. Jangan pikirkan berkat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jangan pikirkan kuasa Tuhan. Tuhan, aku minta kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, turunkan kuasa-Mu Tuhan, menolongku. Nggak perlu. Pastikan saja Tuhan hadir dalam hidupmu. Pastikan saja jamahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maka kuasa itu, maka berkat itu otomatis datang kepadamu. Katakan amin. Jangan datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada ibadah hanya mencari emas dan perak. Carilah jamahan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Carilah kehadiran Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, di situ ada kuasa Tuhan. Haleluya. Di mana ada Tuhan hadir, di situ ada kuasa Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mengemis emas dan perak. Jadilah anak Tuhan yang lapar akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lapar akan jamahan Tuhan dalam hidupnya. Pastikan Tuhan menjamahmu. Haleluya. Haleluya. Maka rumah tanggamu akan menjadi baik. Pasangan hidupmu dan anak-anakmu akan menjadi baik. Pekerjaan perdaganganmu akan Tuhan pulihkan. Karena Tuhan sudah hadir dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang berkemenangan kepadamu. Katakan amin. Tapi pada saat engkau mencari emas dan perak, hanya mencari berkat dari Tuhan, Tuhan tidak akan hadir dalam hidupmu. Sehingga kuasa Tuhan pun tidak akan ada dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya.
ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Karena Tuhan pemilik kuasa di surga dan di bumi hadir dalam hidup kita, sudah menjamah kita. Haleluya. Siapa di sini orang yang merindukan kehadiran Tuhan? Haleluya. Pertanyaannya adalah, seberapa besar engkau merindukannya? Kalau saya tanya kepada orang-orang, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semuanya angkat tangan. Tapi pada saat saya bertanya, siapa yang merindukan kehadiran Tuhan? Ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Karena memang ada begitu banyak sekarang orang Kristen, saya tidak sebut anak Tuhan ya, saya hanya sebut orang Kristen, yang menjadi pengemis emas dan perak di bait suci Allah. Dan saya mau katakan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Karena dia tidak tahu pada saat Tuhan hadir dalam hidupnya, kuasa Tuhan menyertai dia. Haleluya. Kuasa di surga dan di bumi. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Katakan amin. Sadarlah, bertobatlah. Sekali lagi kami katakan, sadarlah, bertobatlah. Ada orang yang mengeluhkan ekonominya. Ada orang yang mengeluhkan rumah tangganya. Ada orang yang mengeluhkan masa depannya. Tetapi dia tidak pernah mau tahu bahwa pertobatan adalah langkah awal untuk membuka pintu-pintu itu di dalam hidupnya. Banyak orang yang gak mau repot-repot untuk bertobat, gak mau sadar-sadar juga, gak mau bertobat, tapi pengennya diberkati, pengennya ada kuasa Tuhan dalam hidupnya, pengennya anak-anaknya baik-baik saja. Otak manusia memang hanya 1,3 kilogram. Searching di Google kalau nggak percaya. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang yang otaknya beratnya 1,3 kilogram. Tuhan berkata sadar dan bertobatlah supaya Tuhan memberikan waktu kelegaan, supaya Tuhan memberikan pemulihan, supaya Tuhan mau hadir dalam hidupmu, dan supaya Tuhan mengutus Yesus yang dari semula sudah ditetapkan menjadi Kristus di dalam kamu. Tapi banyak orang yang otaknya cuma 3 gram. Sehingga berpikir bisa mendapatkan pemulihan itu, bisa mendapatkan berkat itu tanpa pertobatan. Saya cuma mau mengucapkan kepada orang-orang yang seperti itu, selamat menghayal. Karena sebelum ada kesadaran dan pertobatanmu, tidak akan ada waktu
waktu kelegaan dalam hidupmu. Tidak akan ada Kristus di dalam hidupmu. Firman berkata Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sehingga pada saat Kristus tidak diutus kepadamu, maka engkau tidak akan menerima, tidak akan punya hak akan janji-janji Tuhan itu. Jangan menghayal. Itu kenapa firman Tuhan berkata, sadarlah dan bertobatlah. Haleluya. Saya tidak tahu dosa-dosamu, tapi Tuhan tahu. Sesembunyi apapun dosa itu disembunyikan, Tuhan tahu. Dan saya mau bacakan kembali, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kami mengundang pemain musik. Dan juga singers. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan.